Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya di dalam pagi hari ini kita bersama masih diberikan kesempatan untuk menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim wa ta'lum, yaitu tentang fadilatus sholah. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasan karena hadis cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati tulul qunut. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keterangan lanjutannya, bacaan Al-Quran kita dalam salat digandakan lebih banyak daripada ibadah para malaikat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar kamu mudah untuk sholat. Diambil dalam kitab Jami'us Shaghir. Maksud meringankan punggung adalah meringankan badan, dan maksud meringankan perut adalah terlalu banyak makan, sehingga jauh dari sifat malas. Para ahli tasawuf berkata bahwa ada 12.000 keutamaan sholat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 12 jalan untuk memperolehnya. 12 jalan tersebut sangat penting dilaksanakan untuk menyempurnakan sholat dan bermanfaat untuk diri kita. Ke-12 jalan tersebut adalah yang pertama, ilmu. Nabi SAW bersabda, amal yang sedikit tetapi dilaksanakan dengan ilmu lebih baik daripada amal banyak tanpa ilmu. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, pakaian. Yang keempat, waktu. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Yang kedelapan, berdiri. Yang kesembilan, membaca Quran. Yang kesepuluh, ruku. Yang kesebelas, sujud. Dan 12 tahiyat. Dari kesempurnaan itu semua adalah keikhlasan. Dari ke-12 pokok ini, setiap pokoknya memiliki 3 bagian penting, yaitu yang pertama, ilmu. Mengetahui yang fardu dan yang sunnah. Mengetahui yang fardu dan yang sunnah dalam wudhu dan sholat. Mengetahui cara syaitan menggoda kita. Yang kedua, wudhu. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudhu, hendaknya kita juga membersihkan hati kita dari dengki dan hasad. Membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Yang ketiga, pakaian. Didapat dengan cara yang halal, suci dari najis. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. Yang keempat, waktu. Hendaknya kita mengetahui waktu sholat yang tepat, mengetahui suara azan. Hati senantiasa mengingat waktu sholat, jangan sampai waktu sholat terlewat dari waktu yang benar. Yang kelima, menghadap kiblat. Secara zahir, badan menghadap kiblat, hati juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat kepada pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, niat. Untuk siapa kita sholat dan sholat apa yang akan dikerjakan. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat kita. Merasa bahwa Allah mengetahui keadaan hati kita. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Melafazkan takbir dengan kalimat yang benar.
mengangkat tangan sampai ke telinga sebagai isyarat bahwa kita memutuskan segala hubungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita pada saat mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang kedelapan, qiyam atau berdiri. Pandangan tertuju ke tempat sujud. Benar-benar merasa bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperhatikan hal-hal yang lain. Yang kesembilan, qiraat atau membaca Al-Quran. Membaca dengan tartil dan tajwid yang benar. Memahami maknanya dengan baik. Berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. Yang kesepuluh, ruku'. Meluruskan punggung ketika ruku'. Alim ulama berkata bahwa 3 anggota badan ketika ruku', yaitu kepala, punggung, dan pinggang, hendaklah lurus dan rata. Yang kedua, jari-jari tangan kita buka dan merenggang dan memegang lutut dengan kokoh. Jari-jari tangan kita buka dan memegang lutut dengan kokoh. Membaca tasbih dengan penuh rasa ta'zim. Yang ke-11, sujud. Letak tangan sejajar dengan telinga. Menegakkan siki-suku tangan. Membaca tasbih dengan penuh rasa ta'zim. Yang ke-12, qu'adah atau duduk. Menegakkan telapak kaki yang kanan dan menduduki telapak kaki yang kiri. Membaca doa tasyahud dengan meresapinya, karena di dalamnya mengandung salam kepada Nabi SAW dan terdapat doa untuk saudara-saudara muslim. Ketika mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, diniatkan untuk seluruh kaum muslimin. Cara menghadirkan ikhlas ketika sholat antara lain. Yang pertama, sholat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa sholat kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, sholat adalah suatu kebaikan dan keberkahan yang besar. Banyak sekali zikir-zikir yang menunjukkan kecintaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang pertama kali diucapkan, terdapat banyak keutamaan. Subhanakallahumma, wahai Allah, kami memuji kesucianmu. Engkau suci dan jauh dari segala aib dan keburukan. Dan segala pujian dan sanjungan, semuanya adalah milikmu. Namamu penuh berkah, sehingga dimanapun terdapat namamu, di situ pasti ada keberkahan. Dan kemuliaanmu demikian tinggi di atas segala kemuliaan. Tiada Tuhan selain engkau yang patut disembah. Tiada satupun zat yang patut disembah selain engkau. Demikian juga di dalam ruku kita membaca Maha Suci Zat yang penuh dengan keagungan dan kebesaran. Yang Maha Suci dari segala keburukan. Kita betul-betul menampakkan rasa kebesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut. Masih cukup panjang penjelasannya. Semoga apa yang kita dengarkan dari uraian hadis yang ke-8, ya hadisnya cukup singkat tetapi penjelasannya begitu luas karena ini adalah menyangkut dari kesempurnaan dan keutamaan dari ibadah salat kita. Maka mari kita berharap pada Allah agar kita mampu menghadirkan kualitas salat kita yang terbaik untuk kita bersama memohon pada Allah Ta'ala. Karena salat itu adalah zikrullah, salat adalah juga doa, dan salat juga adalah merupakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka salat adalah ibadah yang paling utama, yaitu hubungan antara Allah dengan hambanya. Segala permintaan kita, kebutuhan kita, keinginan kita, ya ketercapaian dalam niat dan usaha kita di dunia ini maupun kehidupan setelah nanti, semuanya ya adalah bagian dari salat di dalamnya ada. Maka mari kita hubungkan kita setiap saat ya dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka mari kita berharap pada Allah agar kita mampu menarik pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk insyaallah. Dan mudah-mudahan kita berharap agar mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala. Karena sholat yang utama adalah berjamaah. Ya. Afdhalus sholah, ya,
fi buyutikum ilal maktubah. Jadi seutama sholat adalah di rumah kecuali sholat wajib. Maka mari kita berharap untuk bisa menegakkan sholat berjamaah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.